Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau sharing tentang pertanyaan apa aja yang membuat aku dua kali gagal dalam seleksi wawancara beasiswa LPDP tahun 2022 kemarin. Apa aja sih pertanyaannya? Yuk simak videonya sampai habis. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang buat aku dua kali gagal dalam seleksi wawancara beasiswa LPDP tahun 2022 kemarin. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol lonceng pada channel ini agar kamu mendapatkan info terbaru tentang beasiswa LPDP atau LPDP Kemenang. Kalian juga bisa komen di kolom komentar untuk request info yang kalian butuhkan tentang beasiswa LPDP ataupun LPDP Kemenang. Nah, langsung saja pertanyaan pertama yaitu kontribusi pada Indonesia setelah menyelesaikan studi. Nah, pada pertanyaan ini aku kurang maksimal dalam menjawab karena jawabanku itu kurang mendetail. Padahal interviewer itu mengharapkan jawaban kita itu secara spesifik atau mendetail sehingga mereka bisa membayangkan tentang keberhasilan kontribusi pada Indonesia nanti. Hal ini juga bisa membuat rencana kita itu berbeda dengan warga yang lain. Misalnya, kamu memiliki pandangan ke depan untuk menjadi seorang dosen yang memiliki rencana kontribusi pada 3 hal, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Nah, bisa saja kan peserta yang lain juga memiliki rencana kontribusi yang sama, yaitu melakukan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian. Nah, sebisa mungkin kalian jangan menjelaskan sampai tahap itu saja, tapi jelaskan lebih spesifik lagi, disesuaikan dengan lokasi pengabdianmu nanti yang bisa aja dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu, seperti adat, sosial, budaya, politik, dan agama. Itu kamu harus menjelaskan sedetail mungkin agar interviewer semakin yakin akan keberhasilan kontribusimu nanti, seperti itu. Pertanyaan kedua, saat itu aku dimintai pendapat atau pandangan mengenai berita yang sedang viral atau isu terkini yang memiliki hubungan dengan prodi S1 aku atau prodi yang akan aku ambil di beasiswa LPDP ini. Saat itu aku dimintai pendapat mengenai berita perkawinan beda agama yang dilakukan oleh salah satu staf khusus Presiden Republik Indonesia. Nah, karena aku dari prodi hukum, saat itu aku hanya menjawab dari sudut pandang hukum saja. Nah, mungkin di situ salahnya karena mungkin interviewer mengharapkan jawaban dari aku yang bersumber dari berbagai sudut pandang yang kemudian akhirnya disimpulkan. Nah, jadi saran aku bagi teman-teman yang nantinya mengikuti seleksi LPDP ini, harap untuk memperbanyak informasi dan mengikuti tren terkini mengenai berita-berita yang memiliki hubungan dengan prodi yang kalian ambil, seperti itu. Pertanyaan terakhir yang membuat aku dua kali gagal dalam seleksi wawancara LPDP, yakni interviewer menanyakan kepadaku tentang adanya pertanyaan untuk mereka atau enggak. Nah, menurutku pertanyaan ini adalah yang out of the box sekali karena berdasarkan simulasi yang telah aku ikuti dengan beberapa award day sebelumnya, sebelum seleksi wawancara, itu tidak pernah ditemui ada pertanyaan yang seperti ini. Karena setahu aku pertanyaan seperti ini biasanya muncul ditanyakan oleh HRD dalam sebuah perusahaan dalam merekrut calon karyawan. Biasanya pertanyaan ini untuk menguji sejauh mana calon karyawan mencari tahu tentang informasi perusahaan tersebut. Nah, jadi saat itu aku menjawab ala kadarnya aja. Mungkin itulah yang menyebabkan interviewer merasa kurang puas dan merasa pertanyaan dari aku itu kurang berbobot sehingga aku gagal ya untuk yang kedua kalinya. Itulah beberapa pertanyaan yang aku rasa menjadi penyebab aku gagal dalam dua kali seleksi wawancara LPDP pada tahun 2022 kemarin. Semoga dengan apa yang aku share kali ini menjadi pelajaran bagi teman-teman semua yang akan mengikuti seleksi wawancara LPDP tahun 2023 ini. Aku doakan kalian nanti seleksi wawancaranya lancar dan dapat diterima menjadi award LPDP.